Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Giyardika, NIM saya 333621070. Saya dari Teknik Sipil angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi reaksi redoks. Sebelum memasuki materi reaksi redoks, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Contoh, oksigen. Oksigen itu memiliki nomor atom 16 yang berarti 286. Untuk mencapai keseimbangan, maka dia harus menerima elektron 2 dari atom lain, sehingga bilangan oksidasi dari oksigen itu min 2. Kemudian dalam bilangan oksidasi ada aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Jadi unsur bebas itu unsur yang tidak terikat terhadap apapun. Contoh H2, O2, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi unsur dari golongan 1A adalah plus 1. Golongan 2A adalah plus 2, dan 3A adalah plus 3. Biasanya golongan 1A, 2A, dan 3A ini merupakan golongan logam. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Contoh dari poliatom yaitu NaOH. Jadi jumlah bilangan oksidasi dari NaOH ini sama dengan ionnya. Kemudian yang keempat, jumlah biloks pada unsur yang membentuk ion, jumlah muatannya adalah sama. Jadi contoh H itu nomor atomnya 1, berarti plus 1. Berarti bilangan oksidasi dari atom hidrogen ini plus 1. Kemudian yang kelima, jumlah biloks pada unsur yang membentuk senyawa adalah 0. Ketika ada suatu senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya itu harus sama dengan 0. Kemudian yang keenam, biloks pada hidrogen jika berikatan dengan logam sama dengan min 1. Kemudian yang ketujuh, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida merupakan min 1. Padahal yang kita tahu, oksigen memiliki nomor atom 16, 286, yang berarti memiliki bilangan oksidasi min 2. Tetapi ada pengecualian pada senyawa peroksida ini, yang berarti bilangan oksidasi dalam oksigen ini min 1. Kemudian bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa non-peroksida sama dengan min 2. Ini seperti biasanya. Kemudian setelah kita mengetahui materi bilangan oksidasi, maka selanjutnya kita memasuki materi reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan jenis dari reaksi kimia yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi, baik dalam suatu molekul ataupun unsur, juga menyebabkan terjadinya perubahan, dapat berupa penambahan maupun pengurangan senyawa oksigen di dalam suatu molekul. Jadi dalam reaksi redoks ini terdapat reduktor dan oksidator. Yang pertama dari reduktor. Reduktor biasa disebut sebagai pereduksi. Pereduksi adalah unsur yang mengalami reaksi oksidasi, melepaskan elektron, dan mengalami kenaikan biloks. Kemudian ada oksidator. Oksidator disebut pengoksidasi. Adalah unsur yang mengalami reaksi reduksi, menerima elektron, dan penurunan biloks. Untuk lebih lanjut dalam menentukan apakah suatu reaksi dapat dikatakan redoks atau bukan, di sini dapat dilihat. Yang pertama, ini suatu reaksi yang bukan reaksi redoks. Mengapa? Contoh, CaO plus HCl menjadi CaCl2 plus H2O. CaO merupakan suatu senyawa. Bilangan oksidasi dari O itu min 2, yang berarti Ca-nya harus plus 2 biar
jumlah bilangan oksidasi itu 0. Kemudian CaCl2. Cl itu min 1. Min 1 dikali 2 min 2. Ini suatu senyawa. Jumlah bilangan oksidasinya harus 0, yang berarti Ca-nya plus 2. Yang kemudian kita lihat Ca. Ca ini yang sebelum reaksi bilangan oksidasinya plus 2, tetapi setelah reaksi dia tidak berubah, atau bisa disebut sebagai bilangan oksidasinya tetap. Maka ini bukan disebut sebagai reaksi redoks, karena pada dasarnya reaksi redoks itu suatu reaksi dapat dikatakan reaksi redoks apabila mengalami oksidasi dan reduksi. Kemudian yang kedua, contoh reaksi redoks. Fe plus H2SO4 menjadi FeSO4 plus H2. Fe itu suatu unsur bebas, plus H2SO4 suatu senyawa, yang berarti jumlahnya harus sama dengan 0. O itu min 2, min 2 kali 4, min 8. H itu plus 2, berarti SO-nya harus 6. Kemudian menjadi FeSO4 plus H2. FeSO4 ini merupakan suatu senyawa, berarti harus sama dengan 0. Kemudian didapat nilai Fe itu 2 plus H2. H2 itu suatu unsur bebas yang berarti bilangan oksidasinya 0. Kemudian kita lihat Fe sebelum reaksi bilangan oksidasi dari Fe ini 0. Kemudian setelah mengalami reaksi Fe ini menjadi plus 2. Maka di sini ada kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian yang di atom hidrogen, di sebelum reaksi ada plus 1, bilangan oksidasi plus 1. Kemudian setelah reaksi menjadi 0. Nah, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, syarat-syarat dalam reaksi redoks telah terpenuhi, maka suatu reaksi ini dapat dikatakan reaksi redoks. Kemudian yang ketiga ada reaksi otoredoks. Reaksi otoredoks ini ada satu unsur yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan biloks. Contoh I2, iodida. Iodida ini suatu unsur bebas. Unsur bebas ini bilangan oksidasinya 0. Kemudian menjadi NaI, E plus NaOH menjadi NaI. Na itu plus 1, I-nya berarti min 1, plus NaIO3. NaIO3 ini merupakan suatu senyawa. Jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. O3 itu 2. O itu min 2, min 2 kali 3, min 6. Na itu plus, berarti I-nya menjadi 5. Nah, kita lihat sebelum reaksi iodidanya ini memiliki bilangan oksidasi 0. Tapi setelah setelah hasil reaksi yang pertama, iodinnya ini menjadi min 1, dan yang kedua menjadi plus 5. Nah, dilihat bilangan oksidasi sebelum reaksi itu 0, setelah itu menjadi min 1 dan plus 5. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa reaksi ini mengalami penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian yang keempat, reaksi konproporsionasi ini hasilnya ini berupa zat yang sama. Hasil oksidasi reduksinya itu merupakan zat yang sama. Contohnya Cl2 plus H2 menjadi HCl. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.